Lebih dari 8 jam setelah menyeberangi lautan, Kolis dan Komala akhirnya sampai di sebuah pertigaan. Keduanya pun turun dari bus dan segera mencari jasa ojek untuk bisa sampai di kampung tempat tinggal paman mereka yang bernama Lati. Selama perjalanan, meski sudah tersadar, namun Komala ini masih banyak diam. Entah karena jiwanya yang lelah atau karena tak ingin dirinya dititipkan ke tempat nun jauh di sana, masuk ke dalam hutan lindung berakhir di pesisir pantai. Ya entahlah. Hari itu, saat terik paparan sang surya mulai meredup, tibalah keduanya di sebuah kampung dengan kondisi tanah tak rata dan terlihat sepi. Rumah-rumah panggung dengan dinding papan beratapkan anyaman rumbia menjadi ciri khas kediaman penduduk kampung itu. Kolis yang sudah beberapa kali bertandang ke tempat itu tak susah baginya untuk langsung menuju rumah Latif. Setelah membayar jasa 2 sepeda motor, Kolis segera berjalan melewati jalan kecil sejauh 50-an meter menuju sebuah rumah yang tampak paling besar di antara deretan rumah lainnya. Meskipun terlihat enggan, tapi Komala mau tak mau mengikuti kakaknya dari belakang dengan gontai. Sampai 3 kali ketukan dan ucapan salam, akhirnya Kolis mendengar jawaban dan derap langkah dari dalam. Kelegaan terpancar jelas ketika seraut wajah berkulit sawo matang muncul setelah daun pintu papan terbuka. "Loh, Kolis? Nduk Kom? Ayo masuk," ajak lelaki 50 tahunan tak kalah girang. Saat tahu tamu sore itu adalah 2 keponakannya dari tanah seberang. "Iyo lek," jawab Kolis seraya melangkah masuk diiringi Komala dari belakang. Bertanya kabar dan basa-basi sebentar menjadi obrolan awal Kolis dan lelaki bertubuh tinggi namun sedikit kurus yang tak lain adalah Latif, adik kandung dari Mbah Soko. Sedang Komala lebih banyak menjadi pendengar dan hanya sesekali berucap saat disapa. Obrolan mereka sejenak terhenti manakala suara azan maghrib berkumandang dari arah tempat yang layak disebut dengan musola. Pasalnya di samping kecil juga tak terdapat fasilitas untuk penunjang ibadah lainnya. Butuh beberapa menit dari kediaman Latif ke musola. Walau hampir tak pernah, kini Kolis mengikuti sang paman menunaikan kewajiban sebagai seorang muslim. Tak heran jika Uyut Latif orang-orang kampung memanggilnya yang cukup disegani. Di samping menjadi tokoh agama, beliau juga dituakan dari sisi kebatinan. Selepas berjamaah, Uyut Latif dan Kolis kembali ke rumah. Kebiasaan Uyut Latif sendiri yang senang berlama-lama di musola berzikir sembari menanti waktu Isya harus ia tunda demi sang keponakan. Sepi dan hening suasana kampung yang dihuni tak sampai 100 penduduk itu. Ketika malam menjelang, mungkin karena penerangan yang belum terpenuhi, juga mungkin karena masyarakat yang kesehariannya sebagai nelayan memilih beristirahat setelah beraktivitas melelahkan di tengah laut. Belum banyak yang diceritakan Kolis pada Uyut Latif, hanya obrolan ringan saat keduanya berjalan pulang. Sesekali tawa kecil tersungging dari bibir Kolis maupun Uyut Latif ketika saling melempar candaan atau pujian, membuat Kolis sendiri merasa ringan dan sejenak melupakan beban berat yang tengah dipikulnya. Namun, ketika langkah keduanya baru memasuki halaman berpasir, tiba-tiba Uyut Latif menghentikan ayunan kakinya, disusul perubahan pada wajahnya. "Ada hal buruk yang kamu bawa?" bisik Uyut Latif dengan lirih. Meski mata Kolis tak menangkap apapun,
Tapi ucapan Uyut Latif spontan membuatnya merinding. Ia tahu jika sang paman selalu jujur dan juga memiliki kemampuan olah batin yang sangat tajam. Maksudnya apa, Le? Tanya Kolis penasaran. Kamu ingin tahu? Ya, sebentar ya, ujar Uyut Latif kepada Kolis. Mendengar penawaran dari pamannya, Kolis sebenarnya ingin menolak. Namun saat akan berucap, ia urungkan kala melihat pamannya sedang memejamkan mata sembari membaca sesuatu. Semenit kemudian, Uyut Latif membuka matanya. Kemudian membungkukkan badan dan menarik kakinya sebelah kanan mundur. Segenggam pasir ia ambil tepat dari bawah bekas pijakan kaki kanan yang pertama. Tak lama, pasir dari tangannya ia lempar ke arah halaman rumahnya sendiri yang berjarak 5 meteran dari tempatnya berdiri. Terkejut, Kolis menyaksikan pemandangan di depannya, di mana hanya segenggam pasir putih yang dilempar oleh pamannya mampu memercikan api dan menimbulkan suara dentuman seperti petasan. Lebih terkejut lagi saat Kolis melihat redanya percikan api. Berganti munculnya puluhan sosok berkain putih lusuh dan berambut rata sepunggung menggumpal acak-acakan. Tak hanya itu, Kolis yang mulai berkeringat langsung mundur bersembunyi di belakang tubuh pamannya, manakala sosok-sosok itu menunjukkan wajah mereka yang mengelupas dipenuhi dengan lendir. Berbeda dengan Uyut Latif, ia nampak tenang menatapi puluhan sosok itu tanpa ada rasa takut sedikit pun. Setan apa dan dari mana itu, Paman? Bisik Kolis ketakutan. Loh, ini yang mengikuti kamu dari sana, apa tidak terasa selama di jalan? Kamu itu gimana sih? Jawab Uyut Latif masih terlihat tenang. Sedikit terkesiap, Kolis mendengar jawaban pamannya. Sebentar ia memutar memori yang tersimpan di otaknya, tapi tetap tak terekam tentang kemunculan sosok-sosok berwajah penuh lendir itu. Dirinya tak menampik jika mengalami kejadian aneh dan ngeri, tapi bukan tentang sosok menyeramkan yang kini ada di hadapannya. Tapi yang saya alami waktu di kapal bukan ini, Paman, jawab Kolis akhirnya. Iya, yang menemui kamu bukan ini, tapi junjungannya. Ini tuh hanya semacam suruhan buat mencari jejak tinggalmu dan Dukom. Ya, sudah tahu kan masalahnya? Terang Uyut Latif. Mendengar penjelasan sekaligus pertanyaan tentang muasal permasalahannya, Kolis terdiam sejenak, lalu mengangguk, membuat Uyut Latif yang melihatnya menyunggingkan senyum tipis. Ya sudah, ayo masuk, ajak Uyut Latif sebelum melangkah seakan tidak ada masalah. Sedikit ragu Kolis untuk melangkahkan kakinya mengikuti Uyut Latif. Melihat puluhan sosok bermata putih rata tanpa telinga masih berdiri tegak di halaman, Kolis memberanikan diri setelah Uyut Latif menunggunya sambil mengulurkan tangan kiri dan menganggukkan kepala. Dengan erat pegangan Kolis pada pergelangan tangan Uyut Latif, ia tak memperdulikan lagi bau anyir dan amis yang menyengat, yang berasal dari lendir merah kehitaman di wajah mengelupas puluhan sosok itu. Bau itu semakin lama semakin menyengat, sama dengan halnya Kolis yang juga semakin dekat dengan keberadaan mereka. Namun tak terjadi apa-apa, tak bereaksi sedikit pun ketika dirinya yang berjalan di belakang Uyut Latif melewati. Terheran saat itu Kolis dengan apa yang baru saja ia alami. Ketakutannya akan terjadi sesuatu pasca kemunculan sosok-sosok itu ternyata tak sama sekali.
Itu semua cuma menjaga, ya mereka tidak mau berbuat apa-apa. Andai mau mengganggu juga ya si junjungannya itu, si bosnya. Tapi ya semoga tidak sampai datang, ucap Uyut Latif menerangkan setelah keduanya berada di dalam rumah. Coba panggilkan Dukom, suruh kesini. Paman mau bicara, sambung Uyut Latif memberi perintah. Tak menunggu dua kali, Kolis segera bergegas menuju kamar yang telah disediakan dan biasa ia tempati saat datang bertandang. Di bawah cahaya redup lampu teplok, Kolis melihat Komala tengah duduk meringkuk memeluk lututnya sendiri. Terdengar isak sesenggukan lirih ketika Kolis mendekat. Ia menduga bila Komala menangis karena terpaksa ikut dirinya di tempat sunyi nan jauh dari tempat tinggalnya, terpisah dengan bapaknya yang sedari kecil selalu menemaninya. Dukom, itu disuruh keluar. Paman Latif katanya mau bicara ya. Pelan suara Kolis menyampaikan pesan Uyut Latif, tetapi tak mendapat respon sedikit pun dari Komala. Ia masih tertunduk dan hanya sesenggukannya saja yang tak terdengar lagi. Sebentar Kolis menghela napas, mencoba bersabar dalam menghadapi adiknya. Ia pun segera mendekat menghempaskan pelan pantatnya di sisi kiri tempat Komala meringkuk. Diulangnya lagi pesan dari Uyut Latif dengan kalimat yang sama. Bahkan diteruskan dengan kalimat-kalimat nasihat serta dukungan. Namun tetap saja Komala diam membisu. Sampai akhirnya Kolis menyerah. Ia beranjak melangkah keluar dengan perasaan sedikit jengkel dan bingung. Ya sudah kalau nggak mau, terpenting jangan sampai Dukom keluar dari rumah ini ya, dari mulai petang, ucap Uyut Latif setelah mendapat penjelasan dari Kolis tentang diamnya Komala. Kalau saya tidak ada apa-apa ya Paman kalau seandainya keluar gitu, tanya Kolis dengan penasaran tentang larangan yang disampaikan pamannya. Kalau berani ya gak apa-apa. Yang dijaga, yang diawasi itu bukan kamu, tapi Komala. Karena Dukom sudah membawa calon bocah tali sambung pati yang akan dinobatkan menjadi tuan. Ya junjungan para abadi lelembut, termasuk yang ada di depan rumah tadi, terang Uyut Latif. Maksudnya Paman? Sejenak Uyut Latif terdiam setelah satu hempasan napas melonggarkan rongga dadanya. Matanya kemudian menatap ke arah pintu sebentar, sebelum kembali menatap Kolis. Coba apa saja yang dipesankan bapakmu, sama apa saja yang kamu lihat waktu perjalanan ke sini? Tanya Uyut Latif dengan raut serius. Kata demi kata mulai Kolis rangkai sesuai dan sama persis dengan apa yang diingatnya akan semua pesan dari Mbah Soko. Begitu juga dengan semua yang terjadi, yang ia lihat dan temui sewaktu dalam perjalanan, tak ada yang terlewatkan. Membuat Uyut Latif sesekali termanggu, manggut-manggut hingga tegang seperti terkejut. Suasana sesaat terasa hening dan sunyi. Setelah Kolis merampungkan ceritanya, keduanya sama-sama terdiam terhanyut pikiran masing-masing. Selang beberapa puluh detik, akhirnya lagi-lagi sebuah tarikan napas panjang terdengar dari diri Uyut Latif. Bapakmu itu terlalu nekat. Bapakmu benar-benar orang yang bisa dipercaya. Tidak salah dulu kakekmu menunjuk bapakmu jadi pilar utama keluarga. Tapi sayangnya bapakmu tidak bisa menimbang. Jadinya ya seperti ini, ucap Uyut Latif dengan nada sendu. Sekarang kamulah Lis yang jadi gantinya bapakmu. Jangan kamu sia-siakan pengorbanannya. Aku cuma bisa bantu doa sama saran, karena keadaan ini yang bisa menyelesaikan ya cuma Nduk Komala sendiri sebetulnya. Maksudnya gimana ini Paman? Bapak tidak kenapa-napa kan Paman? Tanya Kolis yang dilanda gelisah mendengar penuturan Uyut Latif.
Ya, moga-moga saja tebakanku salah, Lis. Tapi kalau kepercayaan penganut kejawen, apa yang diamanatkan padamu, terus kamu lakukan sesuai keinginannya, artinya yang kamu lihat dalam bayangan tentang masalah bapakmu, ya itulah yang terjadi. Ya, mungkin sekarang bapakmu sudah pulang di tempat bagus, berkumpul dengan kakek-kakekmu di alam barjah sana. Panas tercabik-cabik rasanya dada Kolis mendengar penjelasan Uyut Latif. Darahnya mendidih manakala bayangan mengerikan keadaan bapaknya kembali melintang utuh di pelupuk matanya. Ia ingin menangis menjerit, namun tertahan oleh amarah. Ya, ini baru rabaan, Lis, belum pasti. Jadi bersama-sama saja kita doakan. Ya, mudah-mudahan bapakmu selamat, ucap Uyut Latif mencoba membesarkan hati dan harapan. Kolis sendiri masih terdiam menunduk, terlalut dalam kegelisahan dan kesedihan, membayangkan jika hal itu benar-benar terjadi menimpa bapaknya. Jelas sekali baginya, semua itu ulah dari keluarga Murti Rahmi. Será